Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video micro teaching mathematics bersamaan garis lurus dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ana Setiani MPD. Perkenalkan, nama saya Fauzi Pangestu, NIM 18314110002 dengan jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, lalu like, comment, and share. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, ya kita alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Kepada Ulani silakan. Tempat duduk siap. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sekarang pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait persamaan garis lurus. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai ke pembahasan, Bapak akan absen dulu ya untuk kehadirannya. Siapa? Anissa Nurjana, Hadir. oke, hadir. Arianti Septiani, Hadir. Idawati, Hadir. Muhammad Holani, Hadir Pak. Nurul Aini. Tak izin. Oh, izin. Ada suratnya. Ada itu Pak tuh yang itu. Rizka Fitria, Hadir. Diana Oktaviani, Hadir. Tri Rahayu Asari, Hadir. Resi Aprianti. Hadir. Ya, semuanya hadir ya kecuali Nurul ya. Izin. Baik. Bapak izin buka masker ya. Iya Bapak boleh. Tapi kalian gak apa-apa, tetap pakai masker aja untuk menjaga protokol kesehatan karena kita sekarang berada dalam situasi pandemi ya COVID-19 yang memang tiada hentinya gitu kan. Sekarang masih sampai sekarang masih belum ada kondisi yang membaik gitu dari COVID-19 ini. Tapi tidak menyudutkan kita untuk tidak semangat belajar ya. Justru dengan keadaan seperti itu kita harus senantiasa semangat dalam belajar. Jangan sampai kita malas-malasan. Apalagi ketika kemarin-kemarinnya kita belajar di rumah, kita belajar secara online, secara tatap maya. Ya walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi kita harus tetap semangat di dalam belajar. Apalagi pembelajaran matematika yang mungkin menurut kalian sulit. Apakah matematika sulit menurut kalian? Oh iya Bapak. Kenapa sulit? Banyak rumusnya. Padahal kita tidak harus menghafal rumus ya, tetapi kita ketika belajar kita harus mempraktekannya. Karena metode belajar yang baik adalah ketika kita belajar kita langsung praktekkan dalam kehidupan kita. Karena matematika itu ilmu yang sangat luas gitu, dan sering dijumpai oleh kita. Dan kita pun tidak bisa jauh dalam matematika. Contoh yang kalian pegang, yang sering kalian pegang, HP itu. Nah, itu adalah bentuk matematika. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Pemrograman bukan Pak, pakai Ya. matematika. Terus apa lagi? Udah, itu aja pemrograman. Taunya itu. Oke. Padahal yang paling sederhana lihat bentuk HP itu bentuknya apa? Oh, panjang. Nah, persegi panjang itu ada di dalam matematika. Iya. Nah, jadi yang paling sederhananya itu bentuk HP itu sudah berupa matematika. Nah, jadi matematika itu harusnya kita menjadi kesenangan karena kita berjumpa dengan matematika itu setiap hari, bahkan setiap detik. Kadang kita bangun tidur pun yang kita ambil apa? Matematika, HP. Nah, gitu. Jadi harus tetap semangat ya dalam belajar matematika. Jangan pernah bosan, jangan pernah ngeluh gitu, apalagi ngeluh gitu, karena kalau kita ngeluh Allah pun gak akan ngasih keilmuan kepada kita. Agar Allah memberikan keilmuan kepada kita, apalagi matematika yang notabene sulit,
untuk dipermudah oleh Allah, maka kita harus senang terhadap matematika. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, pembahasan yang akan kita pelajari adalah persamaan garis lurus. Ada yang tahu apa itu garis? Kumpulan titik-titik yang sejajar. Oke, bagus, betul ya. Jadi garis itu terdiri dari titik-titik yang sejajar. Jadi Bapak asumsikan bahwa di sini ada titik, di sini ada titik, di sini ada titik. Nah, dari ketiga titik tersebut membentuk sebuah garis. Nah, itu yang disebut dengan garis, yaitu kumpulan titik-titik. Nah, Bapak akan bacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya menggunakan masalah kontekstual. Bagaimana indikator pencapaian kompetensinya adalah membuat persamaan garis dari gambar garis lurus, menentukan kemiringan garis dari persamaan garis lurus, menentukan kemiringan garis dari dua titik yang diketahui, yaitu, dan yang keempat membuat persamaan garis dari dua titik yang diketahui, dan yang kelima membuat persamaan garis dari satu titik dengan gradien yang sudah diketahui. Nah, yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah di mana setelah pembelajarannya peserta didik dapat mengetahui dan membuat persamaan garis lurus dari gambar garis lurus dan dua titik. Yang kedua adalah menentukan kemiringan atau gradien dari persamaan garis lurus. Yang ketiga menentukan persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus dengan garis lain. Yang keempat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan persamaan garis lurus. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di gambar tersebut ada apa aja? Ada jalan, ada mobil, Ada mobil. Nah, ban. yang ingin Bapak tanyakan adalah apa hubungannya jalan, mobil, ya dengan persamaan garis lurus? Ada yang tahu? Ini jalannya nanjak, nanjak sih? Iya. Terus jadi ada kemiringannya. Terus? Apa lagi? Searah, enggak. Lintasannya lurus. Jadi kayak lurus sama berbelok. Oke. Jadi hubungan antara gambar itu dengan persamaan garis lurus adalah di mana ketika kita jalan-jalan, kita sering melewati jalan yang nanjak, dan kita pun sering melewati jalan yang turun. Nah, dalam persamaan garis lurus itu ada kemiringan, ya, di mana ketika miring ke atas jalan itu nanjak dan miring ke bawah itu jalannya menurun. Nah, itu konteks dari persamaan garis lurus dalam kehidupan kita. Lanjut. Nah, dari pengertian persamaan garis lurus, coba perhatikan dari grafik fungsi tersebut, yang dimana fx sama dengan 2x plus 1 dalam koordinat kartesius di bawah ini. Dilihat dari gambarnya, dimana garis lurus persamaan fx plus 2x ditambah 1 membentuk suatu garis lurus. Di mana sumbu mendatar disebut dengan sumbu x dan sumbu tegak disebut dengan sumbu fx. Apabila fungsi di atas dituliskan dalam bentuk y sama dengan 2x plus 1, maka sumbu tegak pada grafik tersebut atau sumbu y dengan demikian y sama dengan fx. Jadi fx itu bisa kita tuliskan juga dengan y. Karena grafik dari fungsi fx sama dengan 2x plus 1 atau y sama dengan 2x plus 1 berupa garis lurus, maka bentuk y sama dengan 2x plus 1 disebut persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus dapat dinyatakan dalam dua bentuk berikut ini. Yang pertama ada bentuk eksplisit,
yaitu bentuk umum persamaan garis lurus dapat dituliskan sebagai Y sama dengan MX plus C, dengan X dan Y adalah suatu variabel atau peubah, dan M dinamakan koefisien arah atau gradien dari garis lurus, sedangkan C itu adalah konstanta. Nah, bentuk persamaan tersebut dinamakan bentuk eksplisit, sehingga untuk garis yang persamaannya Y sama dengan 2X plus 1 mempunyai gradien M sama dengan 2. Nah, yang kedua ada bentuk implisit. Nah, Bapak ingin ada satu siswa yang membantu Bapak untuk membacakan yang bentuk implisit ini. Ada yang mau membantu Bapak? Baca Bapak? aja, Pak. Ya, baca aja. Boleh. Ya, boleh Diana. Persamaan Y sama dengan 2X plus 1 dapat diubah ke bentuk lain, yaitu 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Sehingga bentuk umum yang lain untuk persamaan garis lurus dapat dituliskan sebagai AX plus BY plus C sama dengan 0, dengan X dan Y peubah serta A dan B koefisien dari variabel dan C konstanta. Bentuk tersebut dinamakan bentuk implisit. Jadi ada dua bentuk persamaan garis lurus ya. Yang pertama yaitu eksplisit, yang dimana bentuk rumusnya yaitu Y sama dengan MX plus C. Dan adapun bentuk implisit yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Yaitu sama-sama dari bentuk persamaan garis lurus. Oke, kita ke grafik lurus, persamaan garis lurus. Nah, contoh soal. Gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 2X dikurangi 4. Nah, kita langsung saja kita selesaikan, di mana persamaan Y sama dengan 2X dikurangi 4. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 4. Nah, didapat X sama dengan 0 dari mana? Yang titiknya itu 0, negatif 4. Dan X itu sama dengan 0 dan Y itu negatif 4 dari mana? Disubstitusi Disubstitusi ke persamaan garisnya. Y sama dengan 2X dikurangi 4. Jadi kita memiliki persamaan Y sama dengan 2X min 4. Nah, kita bisa mengasumsikan bahwa X sama dengan 0. Sehingga ketika kita substitusikan ke persamaan tersebut, maka Y sama dengan 2 dikali 0 dikurangi 4. Sehingga Y sama dengan 0 dikurangi 4. Y sama dengan negatif 4. Sehingga titik X X 0, Y negatif 4. Sehingga titiknya itu 0, negatif 4. Nah, berikut pun yang kedua ya, X sama dengan 3, maka Y-nya itu adalah 2 dengan metode yang sama. Terus apakah boleh X-nya itu 2? Kan di situ X-nya 3. Apakah Boleh. X sama dengan boleh? Boleh. Boleh. X-nya bebas Nah. memilih. X-nya bebas Memilih. betul. Nah, jika X sama dengan 2, maka Y-nya berapa? 2. X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. Oke, berarti kalau kita asumsikan X-nya 2, maka Y-nya 0. Sehingga kita sudah memiliki dua titik yang dimana ketika kita hubungkan akan membentuk sebuah garis lurus. Sehingga dengan titik yang pertama adalah 0, negatif 4 dan titik yang kedua adalah 3,2. Oke, sampai sini paham? Apakah ada yang ditanyakan tentang grafik persamaan garis lurus? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita menentukan persamaannya, kita belajar mengenai gradien garis lurus tersebut. Coba perhatikan gambar 2. Lihat di sana bagaimana garis persamaan garis lurusnya. Coba diperhatikan dulu. Yang di bawah, Pak. Yang gambar 2, gambar 2. Gambar 2 yang Yang di atas. yang di atas. Yang
Gambar 2. Coba perhatikan. Adakah yang diketahui dari gambar 2? Ada 3 garis. Ya, ada 3 garis. Masing-masing kemiringannya berbeda. Oke, betul ya. Di sana di gambar tersebut ada 3 garis yang dimana memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Kita simpulkan bahwa di mana dari gambar 2 tersebut membuat beberapa garis lurus yang melalui titik pangkal koordinat. Jika kita perhatikan garis-garis tersebut, maka garis tersebut mempunyai kemiringan atau kecondongan. Nah, kemiringan dari suatu garis lurus disebut dengan gradien dari garis lurus tersebut. Jadi setiap persamaan garis pasti memiliki suatu kemiringan. Karena ketika kita gambar di dalam diagram kartesius, maka persamaan tersebut pasti miring. Entah itu miringnya ke atas atau miringnya ke bawah, seperti yang tadi Bapak jelaskan di awal. Oke, selanjutnya dalam menentukan gradien garis lurus, karena satu garis lurus dapat ditentukan melalui 2 titik, maka untuk menentukan gradien suatu garis lurus dapat ditentukan melalui 2 titik. Misal, titik A itu X1, titik A sama dengan X1, Y1. Dan titik B itu X2, Y2. Nah, sehingga terletak pada suatu garis A, untuk menentukan gradien garis A, terlebih dahulu ditentukan komponen X, yaitu perubah nilai X, dan komponen Y, perubah nilai Y dari titik A dan titik B. Nah, kita bisa gambarkan melalui grafiknya. Kita memiliki diagram kartesius 0. Ini sumbu X, sini sumbu Y. Nah, kita bisa melalui garis asumsikan bahwa ini garis A tadi. Ya. Yang dimana titik pertama ada sini, kita asumsikan di sini saja titik pertama, titik kedua. Ini titik A yaitu X1, Y1, dan ini titik B X2, Y2. Nah, dari grafik tersebut dan titik tersebut kita bisa melihat yang dimana ini itu adalah komponen dari X, dan ini yang tegak lurus itu komponen dari Y. Komponen dari Y. Ya. Yang dimana kita tahu yang horizontal adalah sumbu X dan vertikal adalah sumbu Y, sehingga kita bisa membuat rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Karena komponen Y dibagi komponen X, yang dimana komponen Y adalah Y2 dikurangi Y1, dan komponen X adalah X2 dikurangi X1. Atau kita maksudkan delta Y per delta X. Gitu ya. Itu untuk rumus gradien dengan 2 titik. Nah, yang ketiga ya, perhatikan gambar yang 3. Ya, garis A melalui 2 titik AX, Y1 dan B X2 Y2, sehingga komponen Y pada garis A adalah Y2 dikurangi Y1, dan komponen X pada garis A adalah X2 dikurangi X1. Jadi betul ya, tadi komponen Y adalah Y2 dikurangi Y1, dan komponen X adalah X2 dikurangi X1. Jadi demikian gradien garis lurus yang melalui 2 titik, yaitu kita asumsikan bahwa M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan gradien garis yang melalui titik A, yaitu negatif 4,5,
dan B itu 2, negatif 3. Ada yang bisa menjawab dari contoh soal tersebut? Oke. Bapak mau coba jawab. Oke, boleh. Resi Jawabannya gradiennya negatif 4/3. 4/3. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, betul ya, dari jawaban Resi yaitu negatif 4/3. Dimana gradien garis yang melalui titik A dan B adalah, kita asumsikan berarti MAB, gradien A dan B, yang dengan sama dengan YB dikurangi YA per XB dikurangi XA, sehingga kita dapatkan bahwa Negatif negatif 3 dikurangi 5 per 2 dikurangi negatif 4. Negatif 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 8 per 2, di mana negatif dikali negatif sama dengan positif sehingga 2 ditambah 4 sama dengan 6. sehingga bentuk yang diketahui adalah negatif 8 per 6, dan itu bisa disederhanakan menjadi negatif 4 per 3. Nah, kita belajar tentang gradien garis lurus yang saling sejajar. Perhatikan gambar tersebut. Nah, kita sudah ketahui bahwa kita memiliki rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, dari gradien garis A, ada yang bisa menjawab? Nah, dari gambar tersebut, garis A. Terlihat gambarnya? Kurang jelas. Titiknya? Kurang jelas. Kurang jelas. Oke. Nah, dari Bapak sebutkan, dari titik A itu, yang pertama ada titik A yaitu negatif 2,0, dan titik B itu ada 2,5. Sedangkan dari garis B, persamaan garis B itu ada titiknya itu O yaitu 0,0 dan titik B 4,5. Dari persamaan C, titiknya itu ada titik E 0,-3 dan titik F itu 4,2. Sedangkan di garis yang D ada titik G yaitu 2,-3 dan titik H itu 6,2. Nah, kita lihat jawabannya dari garis A, dimana MAB sama dengan 5 dikurangi 0 per 2 dikurangi negatif 2, sehingga mendapatkan hasilnya yaitu 5 per 4. Dari garis B kita dapatkan 5 dikurangi 0 per 4 dikurangi 0, maka hasilnya 5 per 4. Nah, yang garis C yaitu 2 dikurangi negatif 3 per 4 dikurangi 0, sehingga didapat gradiennya 5 per 4. Sedangkan garis D yaitu kita dapatkan 2 dikurangi negatif 3 per 6 dikurangi 2 sama dengan 5 per 4. Nah, dari hasil tersebut ada yang mau menyimpulkan? Gradiennya semuanya sama. Gradiennya sama, sehingga kita dapatkan kesimpulannya yang dimana dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa garis-garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama. Jadi dengan pembuktian tadi dari keempat garis tersebut, kita mengetahui bahwa garis lurus yang saling sejajar itu memiliki gradien yang sama. Atau kita bisa tuliskan M sama dengan M. Oke, yang kedua, dari gambar di samping ini kita mencari gradien dari garis yang saling tegak lurus. Dari gambar di samping, garis H tegak lurus dengan garis K, di mana gradien garis H adalah MH sama dengan MOB sama dengan 2/3. Sedangkan garis K
yaitu MOC. M-nya sama dengan 3 per negatif 2. Nah, jika dikalikan, maka persamaan tersebut hasilnya adalah negatif 1. Sehingga kita dapatkan kesimpulannya dengan demikian hasil kali gradien garis-garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1, atau M dikali M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita menentukan garis-garis yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Bentuk umum dari persamaan garis yaitu Y, kita ketahui bahwa Y sama dengan MX plus C. Maka untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M, disubstitusikan di mana X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1 pada persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Sehingga diperoleh Y1 sama dengan MX1 plus C, yaitu C sama dengan Y1 dikurangi MX1. Langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai C pada persamaan awal, yaitu Y sama dengan MX plus C, sehingga diperoleh Y sama dengan MX plus dalam kurung Y1 dikurangi MX1. Terus kita pindah ruaskan Y1 nya ke sebelah kiri, sehingga didapat Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi MX1, dimana Y sama dengan dikurangi Y1 sama dengan M dan kurung X dikurangi X1. Nah, itu untuk persamaan yang pertama, yaitu persamaan garis lurus melalui sebuah titik X1 Y1 dengan gradien M. Oke, kita lanjut saja. Itu menentukan yang kedua, yaitu menentukan garis persamaan garis melalui titik X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, dari persamaan tadi, kita dari kedua gradien kita bisa mensubstitusikan ya, di sana, di mana kita peroleh Y dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 dikali X dikurangi X1, atau Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1, di mana X1 dan X2 tidak sama dengan 0, atau Y2 dan Y1 nya tidak sama dengan 0. Itu untuk bentuk persamaan yang kedua. Nah, ini ada contoh soal di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana sebuah mobil sedan bergerak dengan kecepatan tetap 10 km per jam. Setelah 4 jam, mobil tersebut menempuh jarak 40 km. Berapa lama jarak tempuh mobil sedan tersebut setelah 10 jam? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan dari konteks pertanyaan tersebut? Oke, kita langsung saja ya. Kita misalkan X itu adalah jarak tempuh dan Y adalah waktu, di mana titik koordinat A kita misalkan 10,1 dan titik B yaitu 40,4, sedangkan titik C yaitu X, 10. Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang tadi ya, Y2 dikurangi Y1 per X2 Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kita peroleh hasilnya, dimana kita pertama menurunkan persamaan tersebut, sehingga kita dapatkan persamaannya adalah X dikurangi 10Y sama dengan 0. Sehingga setelah kita dapatkan persamaannya, kita substitusikan dari titik C ke persamaan yang telah kita dapatkan, sehingga kita dapatkan X dikurangi 10Y sama dengan 0. Nah, X dikurangi 10 dikali 10 sama dengan 0. X dikurangi 10 dikali 10 sama dengan 100, dimana X dikurangi 100 sama 0, X sama dengan 100. Sehingga mobil sedan yang
jarak yang ditempuh mobil sedan tersebut setelah 10 jam adalah 100 km. meter per jam. Oke. Nah, itu ya. Nah, itu pembelajaran di mana matematika itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa menentukan sesuatu jarak di mana kita ingin jalan-jalan, kita kemana, kita bisa menentukan tuh berapa lama dari jarak tersebut untuk kita itu bisa sampai ke tujuan. Oke, mungkin itu ya pembelajaran pada hari ini. Ya, Bapak harap kalian tetap semangat dan kalian bisa menerima atau diberikan pemahaman oleh Allah di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Oke, yang terakhir Bapak ingin bertanya, ada yang mungkin bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan Holani, boleh untuk menyimpulkan. Untuk rumus cari gradien dari dua titik yaitu Y2 dikurangi Y1 dan X2 dikurangi X1. Oke, terus lagi. Oke, ada yang lain yang menambahkan? Mau menambahkan Pak, Oke, boleh. untuk mencari persamaan garis yang melalui satu titik dan gradiennya sudah diketahui itu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X kurangi X1. X1 dan Y1 nya adalah titik yang diketahui. Oke, betul ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yang kita pelajari adalah yang pertama, kita menentukan grafik dari persamaan garis lurus dan kita bisa menentukan dari persamaan garis lurus yaitu gradiennya atau kemiringannya. Setelah itu, setelah kita mengetahui rumus dari gradiennya, maka kita dapat menentukan persamaan garis lurus dari dua titik dan dari satu titik dan gradien yang diketahui. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, dan untuk tugas nanti Bapak berikan melalui HP masing-masing ya. Nanti kalian kerjakan di rumah dan akan Bapak periksa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa ya. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doa untuk kita selesai pembelajaran. Oke, sebelum pulang mari kita baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.